apa yang sedang dilakukan oleh kepolisian begitu, kita apresiasi lah operasi pemberantasan preman tidak hanya di Polda Metro Jaya, di hampir seluruh wilayah Indonesia saya sudah lihat banyak sekali liputannya begitu ya. Tapi kan ada pasti pemikiran begini, ya ini mah yang ditangkepin preman-preman kelas receh, yang kelas kakapnya mah masih santai-santai aja nih gitu. Jadi preman kelas kakap itu yang seperti apa, Mbak Disti? Nah, ya itu. Nah kan preman yang berkedok juru parkir gitu kan, yang receh-receh bahkan dia cuma 5.000 dan segala macam. Nah, yang preman kakapnya ini yang pungli-pungli narik-narikin duit itu di pengusaha-pengusaha begitu. Nah, ini gimana nih? Berani nggak? Kan itu jadi pertanyaan juga. Ya, jadi gini, perbuatan yang dirasakan mengganggu, apalagi pengganggu itu dianggap kegiatan yang sifatnya premanisme, tentu yang merasa terganggu ini perlu memberikan semacam feedback kepada aparat ya penegak hukum, terutama Polri atau pemerintah daerah, agar pemerintah daerah dan Polri mengetahui adanya perbuatan yang mengganggu yang perlu dilakukan penindakan. Kalau tidak ada masukan, malah justru mengedarkannya melalui media sosial. Atau ya media sosial kan sangat mudah ya. Nah, justru tujuannya ini yang perlu dipertanyakan. Apakah tujuannya menyampaikan melalui media sosial itu agar viral sehingga pemerintah tahu, kenapa tidak disampaikan aja secara resmi, tidak melalui media ya, tidak perlu pengen tampil lah di media ya, ada keuntungan karena mungkin dapat monetize di sana misalnya ya, kenapa tidak sampaikan saja secara resmi, karena di daerah misalnya pasar katakanlah itu kan ada Satpol PP. Disampaikan kalau memang pemerintah tidak ada tindakan, nah di kegiatan yang sifatnya membuat viral ini mungkin menjadi salah satu cara pilihan supaya agar dapat atensi. Iya, seperti itu. No viral, no justice. Nah, iya. Nah, itu dia. Jadi kalau sebenarnya efektif nggak sih sebenarnya operasi yang saat ini dilakukan dengan menyasar preman-preman dalam tanda kutip preman-preman kecil lah ya, kita preman jalanan lah ya. Tapi kemudian bagaimana kemudian pemerintah bisa dalam tanda kutip benar-benar menertibkan begitu ya, menertibkan yang biangnya nih. Biang dari premanisme yang sangat mengganggu ya. Iya, dan bahkan mungkin mengganggu iklim investasi. Kan kita sekarang aja kita tuh susah loh, Pak. Nyari investor. Ini giliran investornya mau udah ada, mungkin malah tiba-tiba di dalam ada dugaan pemalakan dan segala macam lah. Itu seperti yang di Banten itu, maksudnya. Itu loh, nyari invest. Kalau itu kan justru pengusaha yang melakukan di Banten. Nah itu dia, itu bergaya preman. Ya tergantung kita menganggapnya seperti apa. Jadi kita melihat kegiatan yang mengganggu investasi itu seperti apa. Tapi gaung yang sekarang sedang dibangkitkan, digelorakan oleh pemerintah, ini saya melihat dari sudut pandang keilmuan saya ya, bahwa ada teori legal system teori oleh Lawrence Friedman. Beliau mengatakan bahwa penegakan hukum itu tergantung 3 hal. Yang pertama substansinya, yaitu undang-undangnya. Undang-undangnya ada, undang-undang ormas ada, undang-undang kalau ormas itu melakukan pidana ada KUHP ya, dan undang-undang yang lain. Yang kedua ada aparat penegak hukumnya, dan yang ketiga kultur hukum. Kultur hukum ini, budaya hukum ini termasuk juga apa yang sedang dilakukan oleh Kompas TV, oleh Mbak Disti dan kawan-kawan, menyampaikan edukasi kepada masyarakat, itu membangun opini bahwa pemerintah sedang memberantas premanisme, sehingga masyarakat percaya, masyarakat merasa nyaman. Nah, apa yang dilakukan dengan operasi ini sebenarnya untuk membangun kebersamaan bahwa pemberantasan premanisme itu dilakukan oleh aparat penegak hukum, tapi juga ada kementerian yang terkait dengan ormas untuk mengawasi, tapi juga ada kementerian dan lembaga lain
yang memperbaiki perekonomian sehingga terbuka kesempatan kerja, dan premanisme ini mungkin bisa diarahkan katakanlah menjadi penjaga security di perusahaan-perusahaan tertentu. Kemudian kementerian yang terkait dengan perusahaan itu ya menagih. Ada kan corporate social responsibility CSR dari setiap perusahaan untuk masyarakat setempat. Itu tolong dong dibagikan sedapat mungkin, bisa memberikan kesempatan minimal mengurangi beban perekonomian dari masyarakat setempat. Ya kalau bisa preman atau ormas yang di sekitar perusahaan itu juga terayomi secara ekonomi.